Jadi cuma minum Paramex sama Romah aja ya. Pak, baik tadi sudah nanya ya. Oke, ini berapa lama Bapak udah nggak keramas nih Pak? Kemarin. Oke. Ini ada rontok Pak? Tidak. Jadi nggak Pak? Tidak. Oh, kamu jawab jangan tidak. Enggak, jawabnya santai aja, natural kayak pasien biasa ya. Gitu ya. Terus apa ya? Saya kaji ini secara keseluruhan warna kulitnya apakah ada pucat atau kuning ya. Nah, ke atas, matanya ke atas ya, seleranya tidak ekterik ya, kemudian tidak ada uji palpebra, uji kardiologita, kemudian ini jadi nggak? Enggak. Kayak baik ini jadi nggak? Jadi nggak ada. Mulut, oke, saya cek dulu ya Pak ya. Barangkali konselnya ada sedikit infeksi ya. Sebenarnya nggak maaf, diluruskan lidahnya, lagi ya maaf ya. Ya, tidak ya, tadi saya lihat konsilnya tidak merah ya, tidak ada gangguan proses menelan, giginya utuh, lidahnya coba tempelin ke atas, oke, gigi berlubang, ada ya. Bapak coba bareng. Makan tadi habis nggak? Tadi. Habis. Sekarang mau ya. Maaf ya. Lidahnya julurkan. Lidahnya julurkan. Oke, maaf ya. Mas apa itu? Akhir. Bisa banget Ibu. Ya nanti kan saya kasih minum. Atau ini di luar itu ada jangan pakai air mentah ya. Siapa yang tadi? Air minum tuh. Air apa? Enggak, sampai itu nggak pakai air kan, pakai minum. Air minum telan aja nggak apa-apa. Ya ada 3 dan udah ke dalam. Sekarang bareng lagi Pak ya. Beneran? Bismillah, kuat. Bismillah, kuat. Nanti mau kupasnya jangan terlalu jauh ya. Oke. Lagi. Ya. Maaf. Ini. Sekarang merem lagi. Aku lidahnya diluruskan ya. Apa itu? Rasa. Kopi. Oke. Sekarang maaf ya. Apa boleh bangun? Ya langsung pakai sedotan ya. Ya. Ada kesulitan nggak menelan? Ada kesulitan nggak? Harus. Ya, udah. Tadi ada kesulitan nggak ada ya? Tidak. Nah, kemudian tadi sudah cek konselnya tidak ada pembengkakan, sekarang ya. Bisa bengkak nggak dalam sini? Ya. Kalau ini bilang ya. Dinaikkan ke atas ya. Saya akan ngecek ya apakah ada benjolan sekitar aksila. Kenapa? Karena misalnya ada keganasan di hepan atau di abdomen, dia akan melewati jalur sistem limpatik ke area aksila. Ya. Dari sini ya, dari pectoralis major di sini. Oke. Boleh dibuka bajunya? Oke, kita lihat warnanya ya. Apakah ada jaundice kuning atau misalnya di sini ada ginekomastia jika orang laki-laki dengan sirosis atau dengan apa namanya kelainan hormonal, itu dia kayak perempuan udah ginekomastia ya. Di sini, kemudian di sini apakah di sini ada spider nevi ya, kemudian di sini apakah ada kaput medusa, penonjolan vena ya di sini, jadi kayak pena tapi menonjol keluar. Apakah perutnya juga ada distensi? Iya, ada asites, kita cek di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya Bapak udah pipis? Udah. Belum, dia suruh untuk mengosongkan biar nyaman ya. Kemudian
dulu ya, OTP ya. Oke, ya. Oke, terus kemudian saya apakah di sini ada stria ya. Kemudian kalau misalnya ada bekas operasi, misalnya kalau misalnya bekas operasinya kayak gini, ini berarti bekas sesar ya. Kalau misalnya di sini bekas operasinya, berarti di sini dia pernah appendix ya. Kalau di sini bekas operasinya, itu berarti dia pernah diangkat batu empedu ya gitu. Jadi apa yang ada di sini itu menggambarkan riwayat penyakit mukosa ya. Kemudian apakah ada distensi, kita lihat bentuknya ya, apakah cembung, cekung atau datar. Kalau lihat di sini cukup datar ya. Kemudian boleh angkat kepalanya ya, lagi ya, lagi oke, udah nah pada saat begitu untuk apa, cek apakah dia hernia atau enggak ya. Kalau misalnya pada pasien yang mengangkat kepala kemudian dia kan ada tekanan ke sini ya, tadi langsung nguyul gitu ya, menonjol ya. Kalau di sininya juga bisa ya, menonjol ya. Oke, terus saya akan memeriksa bising usus ya. Pastikan apakah pasien sudah makan atau belum ya. Kalau sudah makan dikit. Ini sekarang lagi lapar nggak? Enggak. Karena kalau itu akan mempengaruhi ya. Misalnya ini kenapa sih pasien bising ususnya nggak ada, misalnya tahu-tahuan, karena memang pasien udah makan gitu. Jadi itu akan sangat mempengaruhi. Ya, jadi natural aja ya. Kita mulai dari setiap semangkatan ya. Semua kita dengarkan, cuma satu area yang kita kemudian dengarkan 1 menit penuh yang paling terdengar ya. Kalau saya di sini ya, terdengar ya. Kita cek ya, pastikan kalian bawa jam yang ada detiknya ya. Jadi kalau misalnya pada saat kamu mengukur kamu nggak bawa jam, itu nggak dianggap. Agak lapar ya. Nah, ini pasien 18 kali per menit ya, itunya. Sekarang saya cek apakah dia ada breath ya, ada breath di sini, sakit di sini. Normalnya tidak sama. Jadi pakai sini, pakai bel. Oh tadi kita pakai bel karena sekarang kita pakai bel. Jadi bunyinya kayak desiran gitu, berbeda dengan bunyi bising usus ya. Kalau misalnya dia bising usus itu kan beda ya. Kerubukan ini kok ini kayak desiran gitu, kayak ya desiran kayak air yang lagi mengalir. Itu biasanya pada pasien tes ya, yang hipertensi portal. Ini namanya breath ya, breath abdomen. Tidak ada, bagus ya. Nah sekarang saya udah ini perkusi semua kuadran abdomen ya. Perkusinya adalah di 9 ya.
di bawah dulu ya. Kamu belum BAB ya? Udah kemarin. Kemarin kan udah ada ini. Contohnya ini downs. Ini kan downs ya. Downs. Nah, timpani. Di sini timpani. Makanya tadi gerobak-gerobak ini anginnya banyak banget. Gitu ya. Jadi dari sini arahnya begini. Buat kalau begini berjenjang ya. Ini 9 ya. Kemudian udah kita cek ya perkusi abdomen, kita cek tentang hepar. Caranya ini kita buat garis imajiner di sini. Ini adalah mid clavicula ya. Berarti kita cek di sini di midnya ya. Di mid kita cek dari sini kan resonan ya. Ini kalau kalian nggak pas ini juga akan ngaruh ke suaranya. Resonan. Nah, udah ya. Nah, mulai agak ganas. Maaf ya, saya ciriin. Oke, kemudian kita cek dari sini. Timpanya harusnya, tapi karena ada masa pressure ya. Timpanya kan. Jadi pada saat kalian memperkusi itu nggak usah ada bukan maku gitu ya. Jadi cukup ini aja. Yang penting seluruh permukaan jari kita tuh kena, karena dia tuh kayak kita main piano gitu. Jadi getaran dari sana itu akan terpantul ke sini ya. Oke, yang boleh danes ya. Kita cek ya, maaf ya. Nah kemudian hepar itu kan di posisi begini ya. Dilatar gini terus gini ya. Nah sekarang kita bagian lateralnya kita cek sini. Sama. Biasanya setengahnya ya. Oke, kita ngukurnya. Ini bisa pakai langsung gini ya. Ini ya. Ini 10. Ini berapa ya? Ini masih rentang normal. Jadi dia nggak sirosis ya, kecil banget ya. Jadi kan ada rentangnya 10 sampai 12 cm ya. Atau misalnya kalau secara estetis kita begini kan ya. Jadi nggak jangan kenakan bagian ini. Sini. Berapa? Gitu. Ya, ini estetiknya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak gini, ya. Terus, nah jadi ini heparnya normal ya. Kemudian kita cek batas dari limpa. Caranya kita agak menyerong begini ya. Kenapa jempolnya? Sangkut. Kita cari dari yang timpani, perubahan timpani ke downs ya. Ulangi. Ini soalnya apa? Timpan downs.
sebelah mana sih? Dah, oke. Nah, sekarang kita lakukan adalah palpasi, ya. Palpasinya adalah kita patokannya ke sini, ya. Minta pasien untuk satu tangan di bawah, ya. Minta pasien untuk tarik nafas, nah, gini. Ya, nafas. Nafas. Ya. Kalau pada yang pasien sirosis, ya, yang mengalami perlunakan HEPA tuh kayak berasa ada gerinjel-gerinjel jaringan parutnya, ya. Itu gini caranya, ya. Jadi nafas, hembuskan. Jadi anak pengendali, ya. Nah, ini untuk split, limpa gini, lemes. Ya, lemes ya. Udah jadi nggak? Kayak gitu ya. Kita palpasi organ dalam, palpasi di manual menggunakan 2 tangan. Selanjutnya adalah palpasi 1 tangan manual. Kita cek semua organ yang ada di kuadran abdomen. Lihat ekspresi pasien, ya. Jadi enggak? Oh, jadi enggak? Enggak. Jadi enggak? Oh, ini bilang, ya. Jangan ditahan, santai aja. Jadi enggak? Jadi? Enggak. Jadi? Jadi? Enggak. Jadi, oke. Nah, sekarang kita lakukan 2 tangan. Boleh begini atau begini, itu sesuai kamu, ya. Maaf, ya. Jadi enggak? Enggak. Jadi? Jadi? Enggak? Enggak? Sip. Kalau saya begini, jadi enggak? Enggak, kamu nggak punya gastritis? Enggak tahu. Enggak tahu. Jadi nggak digini? Enggak. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya pasien yang gastritis, digini tuh nyeri. Gitu, ya. Oke, kemudian kita cek refleks abdomen, ya. Misalnya kalau misalnya ini mungkin dia nggak asal tes, ya, tapi tetap kita lakukan, ya. Kita cek apakah dia ada distensi, ya. Caranya yang paling depan adalah ini yang kita cek, ya. Karena kalau misalnya kita ngeceknya yang sentimeter itu akan subjektif. Oh, kok gini sih, kok gini. Jadi kalau ini dia akan apa namanya, objektif. Oke, maaf ya, bisa diangkat. Sorry. Jangan maju ini. Maaf ya kalau nggak enak, ya. Sip, udah turun aja. Berapa tingkat ya, berapa 29 inci, ya. Jadi kita harus melihatnya adalah diginiin 74, ya. Gitu caranya, biar tidak terpengaruh sama pikiran kita, ya. Oke, terus kan udah tadi, ya, kita cek bahwa dia nggak ada acid test gitu, ya. Kemudian kita cek hair sign, ya. Hair sign. Angkat kepalanya kayak tadi, bahunya angkat. Nah, jadi nggak bagian sini? Enggak, ya. Kalau misalnya hair sign itu kita tahu apakah dia mengalami ruptur limpa atau hepatomegali, ya. Pasien-pasien ruptur limpa, contohnya pada pasien post PLL, pada saat hair sign dia sakit karena bagian sini yang ruptur, ya. Kemudian ini masih sejajar dengan ventricular. Kita cek apakah pasien ada kemungkinan mengalami penyakit diare empedu atau hepar, ya. Kita mau pisah. Ya. Oke. Terus ini untuk mata pasien ini beresiko appendix atau enggak? Jadi enggak. Mau ditahan? Jadi enggak. Oke. Ya. Terus tidak mantul. Oke. Terus kalau misalnya tes ketenalan massa, ya, kalau misalnya dia abdomennya ada cembung, itu pada saat itu nggak bagus karena otot ini mah kan ototnya kurang. Kalau ini mah kan bagus, ya. Jadi kalau misalnya dalamnya banyaknya lemak juga nanti beda, ada lowo gitu, ya. Apalagi cairan tuh dia kan kalau misalnya cairan ada tes blood teman diginiin. Kalau misalnya isinya cairan
maka pada saat kita beginiin dia akan ngikutin. Kalau bisa dia lemak cenderung dia diem, kalau otot sekali dia diem. Coba kalian kalau misalnya digini-gini ya, kalau misalnya isinya lemak kan beda ya, kontak apa sih teksturnya tuh beda ya. Nah, kalau ini otot kamu sekolah olahraga ya. Oke. Nah sekarang adalah Robson sign. Robson sign itu kita di sini ya, selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek apakah dia mengalami nyeri tekan atau nyeri lepas. Pada pasien appendix biasanya pada saat kita beginiin dia nyeri, pada saat dilepas dia nyeri. Itu Robson sign ya. Kemudian cek selanjutnya adalah tes stimulus cutaneous ya. Nih pada pasien-pasien yang diare untuk mengetahui apakah dia dehidrasi kita cubit. Bukan nyeri gitu gitunya dah. Gak ada kerjaan banget. Ini untuk kalau misalnya dia dehidrasi, kalau misalnya dia digini tuh dia nggak bisa kecubit. Gini ya. Oke. Nah selanjutnya udah ya. Udah area perutnya dan pada ketinggalan kan? Udah semuanya ya. Oh, sitting downness, sorry. Sitting downness caranya adalah prinsipnya jika dia ada cairan itu akan mengarah pada yang area yang lebih rendah ya. Ini kita cek begini ya. Downness. Ada belum diambil. Downness. Oke, kalau miring. Miring. Oke. Nah, kita cek, kita tunggu bisa sampai 5 detik ya. Kalau misalnya pada saat 1, 2, 3, 4, 5, kalau misalnya pada saat 5 detik ini terjadi perubahan suara, tiba-tiba dia jadi timpani. Nah, jadi timpani. Nah, dia tetap downness. Nah, kalau jadi timpani berarti cairan yang ke sini. Tapi kalau dia tetap downness, itu berarti tidak ada cairan ya. Udah, kamu jangan ke lamaan. Terus udah ya, balance sudah, body sudah, sudah. Nah sekarang tes otot iliopsoas untuk mengetahui apakah pasien mengalami appendix. Kamu jangan gitu ya, nanti saya akan memanuver kaki kamu. Ininya nyeri nggak ya? Oke. Nyeri nggak? Enggak. Nah ini adalah iliopsoas ya. Satu lagi dia obturatori. Puterkeun. Namun pasien appendix dia bakal sakit di area sini ya. Oke. Terus ekstremitas ya, apakah dia ada clubbing finger ya? Maaf ya, gini ya. Buku sentok dilulus. Iya, kalau misalnya dia tidak ada celah berarti ada clubbing finger ya. Kemudian apakah coba giniin? Apakah dia ada tanda asterix ya? Pada pasien yang hepatoencephalopati dia nggak bisa kayak gini, dia pasti tremor. Ya, kenapa? Orang udah gak ada gangguan di udah keracunan amonia kan di otaknya ya. Nah, ini tanda asterix. Jadi dia negatif tanda asterixnya. Kemudian kita cek apakah dia alisnya palmaris kemerahan ya. Atau kuku-kukunya kuning ya. Pada pasien cirrhosis itu bisa menjadi erythema palmaris ya. Atau misalnya pada gangguan metabolisme kalsium dia akan mengalami di sini putih-putih. Namanya nakonisia atau koilonisia tiap kukunya. Ya. Gitu. Itu kalau pasien mengalami gangguan metabolisme kalsium. Jadi di sini putih-putih kayak ada kapur gitu di sini. Oke. Kita cek juga apakah dia ada udin ya. Udin ya. Kemudian bagian kaki juga sama. Cek apakah dia ada udin. Oke. Nah, sekarang adalah kita melakukan pemeriksaan colok bubur ya. Ya meskipun nanti kalau kalian ke pasien beneran kan jangan ya kan, kalian biasanya kalau cok bubur kan biasanya dokter yang melakukan untuk sekalian mengambil spesimen. Itu dicurigai jika pasien itu ada CA retis, CA kolon misalnya ya, atau prostat gitu ya. Caranya, jadi kalau misalnya kamu ke pasien gastritis tolong dicolok dubur nanti di ini ya menyalahi gitu. Jadi ini kan di sini ada kan ya? Iya, ada. Nah, ini caranya pasien posisikan knee chest. Knee chest artinya knee kena ke chest ya. Oke.
coba ya. Nih, miring ke sana. Miring. Miring. Nah ini, dipeluk. Ya, miring ke sana. Nah, pasti boleh. Ini harus ada yang mau ini, istrinya misalnya yang mau jadiannya harus ini, kalau nggak relax dia nggak bisa. Kamu ada ke sini, Yang gitu, malesan ya harus semakin nices. Karena kalau misalnya nggak nices, susah, ya. Yang colok. Kamu misalnya ini kita kasih gel ya, ini misalnya gelnya, ya. Tapi pasien tuh harus relax. Kalau nggak relax nggak bisa, sakit, ya. Kita harus menggunakan handscoon, ya. Ya Pak, relax, tarik nafas ya Pak ya. Nanti saya akan masukkan jari saya ke dubur Bapak ya Pak ya. Ya tenang ya, agak sakit sedikit ya. Ya, tenang Pak ya. Relax. Jangan relax itu. Ya, tarik nafas, ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau nyeri, tarik nafas ya. Ya. Nih, tarik nafas Pak. Masuk, misalnya masuk ya. Gitu ya. Nah, kita cek di sini ya. Nah, agak ke sini, ya. Ini bisa gini. Nah, kita cek apakah teraba keras ya. Kemudian giniin. Nah, lihat. Ya, apakah misalnya area sini tuh ya masih di sini kan area prostat ya kan. Nah, terus ya nggak langsung kita cek apakah ada feses, ada darah atau ada lendir. Gitu ya. Udah. Nah, biasanya kalau karena ada spesimen ya, biasanya kita pakai handscoon juga kita langsung buang karena bekas ini ya cairan pasien. Oke, ya. Tuh. Ya. Oke, baik. Pak, coba relax lagi ya. Nah, jadi alhamdulillah udah saya selesai ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah semuanya normal, hanya mungkin bagian lambung Bapak yang agak bermasalah ya Pak ya. Jadi nanti obatnya dilanjutin ya Pak ya. Obatnya dilanjutin jadi sekitar jam 11 saya akan kesini untuk memberikan obat ya buat Bapak. Ya, ada pertanyaan Pak? Ada. Nah, dari keluarga, istrinya